Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Yang Anda saksikan ini adalah visual di mana di depan Kedutaan Besar Vatikan. Bisa Anda saksikan ini masih banyak sekali warga yang begitu antusias menunggu sedari pagi. Karena hari ini saudara, Paus Fransiskus akan mengakhiri kunjungannya di Indonesia dan melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Papua Nugini. Paus Fransiskus saudara akan berangkat ke Papua Nugini melalui Bandara Soekarno-Hatta. Seperti yang kita ketahui saudara, Paus Fransiskus ini sudah tiba dan berkunjung di Indonesia sejak tanggal 3 September hingga 6 September hari ini saudara. Dan hari ini merupakan hari terakhir di mana Paus Fransiskus akan berada di Indonesia dan mengakhiri kunjungannya di Indonesia serta akan melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Dan yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana penjagaan pengamanan di Kedutaan Besar Vatikan semakin diperketat jelang Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, saudara. Informasi yang kami dapatkan bahwa pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus ini akan segera meninggalkan Indonesia pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Yang Anda saksikan di layar televisi Anda ini adalah visual di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan di mana Paus Fransiskus ini bermalam 2 hari di Kedutaan Besar Vatikan selama berada di Indonesia. Sementara ini adalah warga yang masih menunggu sedari pagi bahkan dari luar kota sengaja datang untuk melihat dan juga berharap untuk diberkati oleh Paus Fransiskus di hari terakhirnya berada di Indonesia. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo di depan Kedutaan Besar Vatikan yang bersiap untuk memberikan laporan. Selamat pagi Renata. Renata. Baik, kita akan perbaiki kembali jaringan komunikasinya bersama Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang berada di depan Kedutaan Besar Vatikan di hari terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia, saudara. Saudara, kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menjadi perhatian publik yang cukup besar. Umat Katolik khususnya juga bersuka cita dengan datangnya Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pun membawa pesan kedamaian dalam kunjungan apostolik kali ini. Dan hari ini saudara, Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya. Di studio sudah hadir bersama kita dalam Breaking News Kompas TV ada jurnalis senior Budiman Tanurejo. Selamat pagi Mas BDM. Pagi. Ya. Kemudian juga ada rohaniwan Romo Justinus Sulistiadi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mas BDM dan juga Romo Sulis. Ini cukup menarik ya, karena ini merupakan kunjungan Paus Fransiskus yang pertama kalinya negara Indonesia menjadi tujuan pertama selama kunjungan Asia Pasifik. Setelah ini akan ke Papua Nugini. Nah, kemarin kita sudah melihat sekali bagaimana Misa Kudus ataupun Misa Akbar yang sudah dilakukan di GBK. Banyak sekali pesan-pesan makna apa yang kemudian mengena sekali untuk umat Katolik dan juga warga Indonesia khususnya, Romo. Ya, pesan sih sebetulnya ya, karena 3 hari di sini. Kalau yang tentang misa tadi yang ditanyakan ya, dalam khotbahnya kan ada 2 pesannya. Sayang sekali kemarin tidak ada penerjemahan beliau dalam bahasa Itali, tetapi umat melihat tidak mengerti bahasa Itali itu apa. Ada 2, yaitu mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupinya. Nah, lalu bacaan yang dipilih itu dari pergilah ke tempat yang dalam, duc in altum. Jadi pergilah ke tempat yang dalam itu, kalau kita ingin mendapatkan makna yang sangat besar, kita harus berhenti sejenak dari hidup mengolah. Kalau dalam bahasa Jawa itu sapi
itu akan makannya itu akan bergizi kalau ada memamah biak dikeluarkan lagi, direnungkan. Nah ini kadang-kadang bertentangan dengan gaya hidup modern yang aktivisme ya, dari kegiatan Yang cukup padat. Nanti kalau ada galau, kita lalu kekurangan, lalu orang kaget, lalu kadang orang bisa depresi, orang bisa feel alone dan sebagainya. Barulah beralih ke Tuhan gitu biasanya. Beralih ke Tuhan itu pun biasanya telat karena nggak pernah dilatih. Nggak pernah dilatih untuk diam, tenang, merenung gitu ya, sebelum tidur, flashback kembali. Apa yang sudah dikerjakan berkegiatan gitu kan, ya. Di dalam bahasa Latinnya itu ada eksamen konsiensi, pemeriksaan batin seperti itu. Bahkan ada kebiasaan mau tidur aja ngelonin HP. Masih ngecek handphone, buka grup WhatsApp. Terus nanti bangun tidur juga ngelihat HP dulu, jadi Tuhan dikalahkan. Nah, mungkin lagunya harus diganti itu, bangun tidurku terus mandi. Sekarang diganti bangun tidurku lihat HP. Gitu. Oke. Jadi untuk itu tadi ya, kita harus merenung dulu, harus menepi sejenak untuk merefleksikan diri. Itu semua yang kemudian makanya mendengarkan, termasuk juga soal perdamaian, kemudian toleransi yang juga masih didengungkan oleh seorang Paus Fransiskus di depan umatnya. Jadi setelah mendengarkan dengan tenang, ya, baru menghidupinya, menghayatinya. Sebetulnya Paus ini juga menerangkan lagu dari misa, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu tiap misa disebut. Nah kemarin tema dari Paus, tagline-nya namanya ya Mas ya, itu kan faith, fraternity, dan compassion. Nah, iman itu harus diwujudkan di dalam persaudaraan. Nah, ciri kita bersaudara itu adalah compassion. Jadi 3 hal itu. Apa itu compassion? Compassion dari bahasa Latin cum patire. Apa yang Anda derita, saya rasakan. Saya hayati, itu compassion gitu loh. Berbeda dengan empati ya. Compassion itu, empati kan masuk ke dalam patos, ya toh. Simpati ya seperasaan, lebih dangkal lagi. Tapi kalau compassion itu dari cum dan patire. Maka itu mungkin bahasa Jawanya, kita sama-sama dari Solo ya. Itu barangkali tepos liro ya menurut saya. Bila rasa tepos liro begitu. Oke, dan inilah yang kemudian terus didengungkan oleh Paus Fransiskus di depan umat Katolik juga, bagaimana kita bisa merefleksikan diri dalam ketenangan, termasuk juga misi perdamaian, toleransi, saling menghargai antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan keyakinan begitu. Betul, ya. Saya ke Mas BDM. Mas BDM sebagai jurnalis senior, bagaimana Anda mengcapture dengan dari awal pertama seorang Paus Fransiskus ini tiba di Indonesia sampai dengan hari ini? Iya gini, kalau dilihat kan Paus akan 70 jam ya berada di Indonesia. Sampai beliau nanti terbang ke Port Moresby. Seperti Romo Sulis katakan, banyak sekali pesan yang disampaikan, ya, baik pesan keteladanan, baik pesan kemajemukan, baik pesan toleransi, baik pesan kemiskinan, baik pesan social justice, ya, itu kan beliau selalu ungkapkan dalam berbagai kesempatan. Ya. Pidato Paus di istana itu kalau saya lihat itu ada 1077 kata, ya. Kalau pakai word count itu akan ke arah seperti itu. Dan pesan yang menonjol kalau bagi saya pribadi adalah ketika Paus mengutip lagi pernyataan Yohanes Paulus II tahun 89 di istana ini, yang saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu menarik, ya. Beliau bisa mengungkapkan lagi apa yang dikatakan oleh Paus itu dalam bahasa, tapi dia mengutip kembali. Ini dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II di istana ini 35 tahun yang lalu, dan itu saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu sesuatu gaya komunikasi yang menarik dari Paus. Ada tentunya Paus sendiri yang kini bisa menafsirkan apa itu. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II adalah soal hak-hak dasar manusia, soal apapun gitu loh. Nah,
di balik itu tentunya ada sebuah pesan. Pesan apa sebetulnya mau disampaikan di sana? Ya, karena 35 tahun lagi diulang lagi pesan itu. Apakah memang ketika 89 dan sampai sekarang belum ada yang berubah? Nah, itulah yang kemudian sedang terjadi, itu yang disampaikan kembali. Ya, itulah yang kemudian menjadi PR. Saya tidak ingin kemudian bahwa kira-kira ini menjadi semacam apa ya, tontonan kembang api, tadi Romo Yusuf mengatakan kembang api. Biar euforia selesai. Setelah itu kemudian sunyi. Pesan-pesan itu hilang dan kemudian business as usual. Nah, inilah PR yang sebetulnya dihadapi oleh pemerintah, karena Paus juga mengatakan ini pekerjaan-pekerjaan orang dari sisi politik yang punya tanggung jawab, yang menjaga republik ini. Nah, inilah PR. Bagaimana kemudian pesan-pesan ke Paus Fransiskus ini bisa kemudian ada continuity, bukan setelah ini hilang semuanya. Itu PR yang dihadapi oleh bangsa ini. Oke, menarik sekali. Soal hak-hak dasar manusia itulah yang kembali didengungkan setelah 35 tahun Paus Yohanes Paulus berkunjung ke Indonesia dan kembali didengungkan oleh Paus Fransiskus pada saat di Indonesia kembali. Apakah ini menjadi peringatan kita juga kalau ternyata hak-hak dasar manusia juga masih belum bisa terrealisasi dengan penuh sukacita, ataupun bisa persamaan manusia belum benar-benar tercipta secara global? Nanti kita akan membahasnya lagi lebih lengkap. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.